Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan namaku Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di The Pastel Color dan Drawing by Vivitan. Di follow ya. Tema gambar di video kali ini adalah air terjun. Dan ini terletak di hutan tropis. Jadi tanaman-tanamannya itu tanaman tropis juga ya. Seperti yang saya gambar adalah tanaman keladi. Jika teman-teman adalah pemula, kalian bisa sketsa dulu dengan pensil, nanti sudah jadi baru ditebalkan dengan spidol ya. Karena kalau pakai spidol langsung itu nggak bisa dihapus, kalau pakai pensil masih bisa diperbaiki. Setelah tanaman pakunya jadi, di sini saya tambahkan lagi batu-batuan. Lalu nanti saya tambahkan lagi tumbuhan. Tumbuhannya teman-teman bisa buat seperti tumbuhan paku atau tanaman pakis gitu ya. Nah, ini tanaman pakisnya kan udah 3 batang gitu. Terus saya tambahkan lagi garis, batu lagi. Nanti di atasnya baru saya tambahkan sebatang pohon yang lumayan besar. Nah, pohon ini kan dia batangnya gede banget ya. Jadi daunnya nanti akan saya buat muncul sedikit lah dari ranting yang agak ke bawah gitu. Oke, lanjut ke sisi sebelah kanan. Ini sih hampir sama ya, batu dulu, terus tanaman. Nah, tanamannya di sini saya akan buat tanaman lidah mertua. Lidah mertua gampang ya, kita buat aja dia agak lancip seperti segitiga naik gitu, tapi segitiganya itu nggak lurus gitu, kita buat belok-belok dikit. Lalu ada juga tanaman paku, jadi jenis paku-pakuan yang saya buat daunnya besar sengaja supaya nanti lebih gampang pada saat proses warnanya.
Lalu setelah itu ya kita buat lagi batu-batuan, nanti di atas batunya ada lagi batang pohon gitu. Jadi mengimbangi sisi sebelah kiri yang lumayan rame, jadi sisi sebelah kanan juga hampir sama. Hanya saja objeknya itu yang dibedakan, yaitu jenis tanamannya aja yang kita buat berbeda. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Oke, setelah kiri dan kanannya selesai, mari kita hubungkan antara kiri dan kanan. Jadi di sini kan ada air terjun ya, teman-teman. Kita akan buat permukaannya itu benar-benar kalau airnya itu jatuh berarti dia ada satu garis gitu ya. Dan jadi ini jelas mana yang permukaannya lebih tinggi, mana yang permukaannya lebih rendah. Kalau air terjun pasti ada perbedaan permukaan yang tinggi dan rendah. Lalu di atasnya kita buat garis lagi, ini garis tengahnya. Dan kita bisa tambahkan pegunungan, atau kalau misalnya nggak mau pegunungan, pulau-pulau kecil gitu juga boleh. Dan di sini air terjunnya nggak gitu tinggi ya, tapi ya masih air terjun gitu. Dan selesai sudah untuk sketsa atau gambarnya. Masuk ke proses mewarnai. Peralatan yang saya gunakan saya akan tuliskan di dalam kotak deskripsi, jadi teman-teman bisa baca di sana lebih lengkap, terperinci, dan juga tempat untuk pembeliannya. Nah teman-teman, mari kita warnai dengan cara gradasi warna, yaitu perpaduan antara warna tua, sedang, dan muda. Nah di sini bukan hanya warna yang satu elemen atau misalnya hijau aja, kita juga bisa mencampurkan warna lain, yaitu warna kuning. Mereka masih dalam satu tone ya, yaitu warna hijau itu berdasarkan kalau kita campuran antara warna biru dan kuning menghasilkan warna hijau. Jadi kita masih bisa memasukkan warna biru atau warna kuning ke dalam warna hijau. Jadinya bisa menjadi gradasi warna yang kita susun lagi ya tingkatan warnanya. Jadi tingkatan warna ini penting antara gelap, sedang, dan terangnya. Benar-benar disusun mana yang gelap duluan gitu. Nanti baru sedang, baru muda. Arah, untuk arahnya bisa dari bawah ke atas, bisa mengikuti dari pola gambar seperti pola daun keladi ini. Saya ikuti polanya dari luar lingkaran itu, bagian tepinya menuju ke tengah. Nah gitu. Jadi arahnya ini, arah warna juga penting ya. Itu juga bisa menjadikan suatu objek kelihatan lebih berbeda. Setelah itu saya warnai bagian batu. Di sini saya akan warnai warna coklat dan juga warna abu-abu. Jadi seperti selang-seling gitu ya, supaya ada beda aja warnanya, gak monoton. Dan untuk arah gradasinya, ini tergantung posisi batunya. Kalau batunya pada kiri, ya saya warnanya dari kiri. Kalau batunya posisi kanan, saya warnai dari kanan. Ini tergantung ya, karena sumber cahaya akan saya letakkan di tengah, yaitu mataharinya saya letakkan di tengah. Jadi yang arah batu yang hadap matahari dia lebih muda warnanya gitu.
warna gunung saya akan warnai dengan warna biru, mulai dari warna Prussian blue, cobalt blue, light blue, sky blue, dan warna putih. Dan untuk warna airnya saya akan gunakan warna yang berbeda, yaitu warna ultramarine, ada ultramarine dan light ultramarine gitu. Jadi supaya ada bedanya sih antara gunung dan airnya, tapi mereka sama-sama kelihatan warna biru gitu. Nah, untuk membuat air di sini saya tidak warnai langsung gradasi penuh gitu ya. Jadi saya arsir gitu. Ultramarine-nya yang tua dulu. Nah, di sini saya buat di area-area bayangan, di area-area yang warnanya bakal lebih tua lah pokoknya. Lalu nanti saya gunakan lagi warna light, yaitu saya arsir atau tidak usah tekan. Baru saya gunakan warna putih untuk sebagai perata. Jadi semuanya diratakan dengan putih. Nah, jika warnanya menurut kamu kurang gelap, kamu bisa tambahkan lagi warna ultramarine yang tua itu, bisa ditimpa lagi gitu, jadi ada sedikit warna. Jadi bisa diatur aja ya. Misalnya mau lebih gelap lagi, teman-teman bisa campur lagi dengan warna Prussian blue sih sebenarnya. Tapi kalau mau warnanya terang seperti air bening gitu ya, warna seperti ini udah cukup. Nah, karena gunungnya udah biru, airnya biru, langitnya tidak biru lagi. Di sini saya akan gunakan warna ungu, pink, oranye, dan kuning untuk mataharinya. Jadi supaya ada yang beda aja. Kalau biru lagi kan aduh biru lagi gitu, kelihatannya lebih monoton aja. Jadi lebih kita campurkan warna yang berbeda ya untuk langitnya. Anggap aja ini sunset. Setelah semua warna selesai, ditebalkan kembali. Di sini saya gunakan pensil 8B. Kalian bisa gunakan penebal yang lain ya. Penebal itu banyak. Ada pensil warna hitam, ada pensil kaca, ada juga spidol. Tapi spidol tergantung jenis oil pastel yang kalian gunakan, karena nggak semuanya bisa pakai spidol ya. Karena ada beberapa oil pastel tuh lengket, jadi bisa lengket di mata spidol, jadinya spidolnya bisa macet. Ya lebih baik pakai pensil lah gitu. Pensil 8B juga ada banyak jenis, kalian bisa lihat reviewnya. Ada beberapa yang hitam, ada yang dia jadinya abu-abu gitu, jadi pilih yang hitam aja ya. Dan selanjutnya saya tambahkan tip X cair, mau merek apa bebas ya, nggak masalah. Nah ini setelah saya taruh tip X gitu, terus saya stem, saya tekan-tekan dengan tisu supaya dapat percikan air gitu. Jadi kelihatan nih air terjunnya, ada airnya yang mercik karena dia kan dari atas jatuh pasti ada air yang mercik gitu ya. Dan setelah itu selesai sudah gambar kali ini. So guys, bagaimana menurut kalian? Di komen ya di bawah. Dan kalian bisa komen juga menurut kalian ide gambar apa lagi yang menarik yang bisa saya buat. Dan jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan gambar kali ini, silahkan di-share di media sosial kalian. Dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Goodbye!